Yuk guys, selamat datang di channel Norling Media. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting dan pastinya relatable banget, yaitu pengaruh TikTok terhadap hidup kita, terutama di kalangan anak muda. Kenapa sih kita sering merasa hidup kita gak seasik yang kita lihat di TikTok? Dan apa dampaknya terhadap hubungan kita? Jadi siap-siap karena kita bakal bahas dari standar hidup yang gak realistis sampai kesehatan mental yang terancam. Oke, let's go! Oke, sebelum kita terjun lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, TikTok itu apa? Bukan cuma tempat buat joget dan lip sync guys. Ini juga jadi sumber inspirasi dan sayangnya ekspektasi yang bikin kita stres. Dari gaya hidup glamor sampai hubungan yang kelihatannya sempurna. Banyak konten yang bikin kita merasa, kok hidup gak kayak gitu ya? Nah, kita bakal bahas lebih lanjut. Siap? Kenapa sih kita perlu bahas ini? Karena pengaruh media sosial itu bukan cuma soal hiburan, tapi juga soal kesehatan mental dan hubungan kita. Banyak anak muda yang merasa gak cukup baik hanya karena lihat konten yang bikin iri. Apakah kita harus membandingkan hidup kita dengan apa yang ditampilkan di layar? Mari kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dampak nyata dari TikTok terhadap standar hidup dan hubungan. Penasaran? Yuk kita bahas. Pertama-tama, mari kita bahas tentang standar hidup yang gak realistis. TikTok seringkali menampilkan gaya hidup glamor dari liburan mewah sampai fashion yang bikin kita pengen terbang ke bulan. Nah, ini bisa bikin kita merasa hidup kita kurang berharga. Nah, berapa banyak dari kita yang merasa tertekan karena nggak bisa memenuhi ekspektasi itu? Coba deh angkat tangan yang pernah ngerasain gitu. Selanjutnya, mari kita lihat dampaknya pada hubungan kita. Banyak yang terjebak dalam ekspektasi tentang love language yang ideal. Meskipun penting untuk mengenali bahasa cinta pasangan, menjadikannya sebagai patokan mutlak bisa berbahaya. Nah, apa jadinya kalau pasangan kita gak memenuhi ekspektasi itu? Rasa gak dicintai bisa muncul, dan hubungan pun bisa berantakan. Jadi, jangan terlalu baper guys. Nah, kita juga gak bisa mengabaikan budaya perfeksionisme yang muncul akibat media sosial. Banyak pengguna merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna, bahkan dalam hal-hal kecil. Nah, ini berujung pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Ingat guys, gak ada yang sempurna, dan itu totally fine. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semua ini? Kesadaran dan pendidikan adalah kuncinya. Nah, kita perlu meningkatkan literasi digital dan emosional agar generasi muda bisa menavigasi dunia media sosial dengan bijak. Yuk kita bahas langkah-langkah yang bisa diambil. Nah, setelah kita bahas dampak-dampak tersebut, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran? Kita perlu mengajarkan generasi muda untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka konsumsi. Nah, ini bukan hanya tentang menghindari dampak negatif, tapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan kesehatan mental. Pertama, mari kita dorong pendidikan literasi digital di sekolah-sekolah. Anak-anak perlu diajarkan cara menilai konten yang mereka lihat dan memahami bahwa tidak semua yang ditampilkan di media sosial adalah kenyataan. Yang kedua, kita juga perlu membangun komunitas yang mendukung, di mana anak muda bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung. Kita bisa bikin grup diskusi misalnya. Jadi guys, pengaruh TikTok dan media sosial lainnya bukan hanya sekedar hiburan. Ini adalah isu yang mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan kita. Mari kita belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi diri kita dan generasi mendatang. Jangan lupa untuk terus awasi konten yang kalian konsumsi dan berbagi pemikiran kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys.